Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hikmah, siapa di sini yang hobinya bersepeda? Wah, kalau hobi yang ini sih jelas bagus untuk kesehatan tubuh ya. Bisa meningkatkan kekuatan otot tubuh dan juga menjaga kesehatan jantung. Apalagi kalau sepedanya pagi-pagi begini, bisa sambil menghirup udara segar juga ya. Tapi sahabat Hikmah, coba lihat sepedanya deh. Ini bukan sembarang sepeda. Biasanya kalau kita temui sepeda itu berbahan dasar baja, kromoli, atau karbon fiber. Tapi kalau sepeda yang satu ini pakai bambu untuk kerangkanya. Wah, kok bisa ya? Nah, ini dia nih, sepeda bambu dari Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Bahannya yang ramah lingkungan dan teksturnya yang eksotis, ternyata cocok untuk kerangka sebuah sepeda. Usut punya usut, owner usaha sepeda bambu ini juga diawali dengan hobinya bersepeda. Ini dia Denny. Ia mengawali bisnisnya dengan usaha furniture rumah. Ketika pandemi datang, usahanya pun surut. Tapi Allah berkehendak lain. Justru ia bertemu dengan orang baru yang kini menjadi timnya. Tanpa keahlian khusus, Denny dan timnya belajar bersama bagaimana merakit sepeda menggunakan bambu. Tanpa ada skill atau tanpa ada keahlian khusus, kami melakukan trial and error dari bahan dasar bambu, di mana bambu ini kami pilih karena dari karakteristiknya kita sudah baca-baca literatur mengenai karakteristik dari bambu yang ternyata memiliki kekuatan sendiri, memiliki daya redam yang cukup baik dibandingkan dengan materi besi. Nah, dari situ kemudian kami belajar bersama-sama mulai dari cara pengawetan bambunya itu sendiri sampai dengan bagaimana bambu ini bisa direkayasa menjadi sebuah frame sepeda. Berbagai literatur dipelajari Denny dan tim untuk menciptakan sebuah kerangka sepeda hingga menghasilkan kerangka sepeda yang berbentuk heksagonal atau segi 6. Hal ini karena panjang bambu yang berkisar 6-7 meter, hampir 90%-nya digunakan, sehingga tidak banyak limbah bambu yang terbuang. Bambu merupakan bahan yang sudah tidak asing lagi bagi Denny. Inilah salah satu alasan ia menggunakan bahan itu. Bambu dipotong kemudian direndam dalam larutan boraks dan dijemur hingga benar-benar kering. Baru setelah itu bambu dicek saturasinya. Kalau sudah di bawah angka 10, maka bambu siap dibelah dan dilaminasi. Nah, kebetulan bambu yang kami pakai adalah bambu jenis bambu gombong namanya. Satu, selain itu mudah didapat, kebetulan di sekitar tempat tinggal saya juga ada, dan bambu ini juga bambu yang cukup mudah untuk ditanam, jadi tidak memerlukan waktu yang lama. Sekitar 5 tahun itu sudah bisa dipanen bambunya. Dan di dalam uji coba kami, beberapa bambu kami coba untuk diawetkan dan kemudian kita keringkan. Nah, ternyata bambu gombong ini termasuk salah satu yang memiliki berat cukup ringan. Sahabat Hikmah, bahan dasar sepeda ini memang dari bambu. Tapi jangan asal pandang sebelah mata. Bambu memiliki banyak rongga, menjadikannya sebagai material yang baik untuk menahan getaran. Jadi, selain ringan, sepeda ini sangat nyaman digunakan kalau ada getaran. Sepeda ini pun sama kuatnya dengan sepeda lain. Bahkan sepeda ini pernah dibawa bepergian sejauh 2.500 km. Masya Allah. Jadi, ada salah satu pembeli kami menggunakan ini untuk bersepeda dari Makassar ke Manado sejauh 2.500 kilo. Sampai dengan saat ini dilaporkan sih tidak ada masalah dengan frame-nya. Dalam pembuatan satu kerangka sepeda bisa memakan waktu hingga 3 minggu. Tahapan yang dilakukan harus melewati proses pengawetan sehingga bambu tahan terhadap lumut atau rayap. Kerangka bambu dilapisi anti air agar aman digunakan ketika hujan maupun saat dicuci.
Jadi perawatannya pun tidak berbeda jauh dengan sepeda pada umumnya. Kerangka sepeda yang sudah jadi pun harus melewati tahapan uji lelah dan uji kejut terlebih dahulu. Ini membuktikan apakah kerangka itu sudah benar-benar kuat atau belum. Tapi setidaknya dengan uji laboratorium yang sudah kami dapatkan, kami dinyatakan layak untuk dikendarai. Jadi frame sepeda kami itu dinyatakan layak untuk digunakan sebagai suatu alat transportasi. Hingga kini, kerangka yang sudah berhasil dijual mencapai sekitar 15 kerangka. Harganya dibanderol dari 5 juta rupiah hingga 8 juta rupiah. Tapi usaha yang sudah dilakukan setahun belakangan ini ternyata masih sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Masyarakat yang awam dengan sepeda bambu seringkali menganggapnya sebelah mata. Adalah bagaimana dikenal frame sepeda dari bambu Indonesia ini bisa dikenal dan bisa satu level ya popularitasnya dengan brand-brand sepeda lainnya, yaitu ya sepeda besi dari besi, karbon ataupun aluminium gitu dah. Denny tidak pernah menyerah. Bahkan 2 minggu yang lalu, sepeda bambu berhasil mengikuti pameran apresiasi kreasi Indonesia 2021 yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Ini merupakan salah satu produk ekonomi kreatif dari sekian banyak brand lokal yang patut kita apresiasi. Kalau buat saya, hikmah yang saya ambil bahwa segala sesuatu itu kalau diniatkan dengan niat yang baik gitu ya, dan ingin mendapatkan keberkahan, insya Allah itu akan memberikan segala kemudahan. Termasuk kegiatan usaha saya ini juga, niat saya adalah untuk menjadikan sesuatu yang berkah, sehingga apapun atau proses yang sesulit apapun yang kami lalui itu, insya Allah selalu ada kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sahabat hikmah, dikisahkan juga seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki hobi. Ialah Abu Darda. Di usianya yang sudah lanjut usia, beliau menghabiskan waktunya sehari-hari dengan bercocok tanam. Suatu hari, ada seorang laki-laki berjalan di depan Abu Darda. Saat itu, ia sedang menanam pohon di kebunnya. Lelaki itu bertanya, "Wahai Abu Darda, mengapa engkau menanam pohon ini? Padahal engkau sahabat Rasulullah SAW. Lagi pula engkau telah lanjut usia dan hasilnya tidak dapat engkau nikmati kecuali setelah beberapa tahun." Sambil tersenyum, Abu Darda menjawab, "Janganlah engkau menganggapku seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan burung, manusia ataupun hewan, maka itu termasuk sedekah." Sahabat hikmah, inilah bentuk hobi yang diperbolehkan. Bagaimana sebuah hobi yang baik bisa menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi dirinya dan juga makhluk lain. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hikmah yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Saya baru aja main ATV ya. Mungkin di antara sahabat juga ada yang hobinya main ATV. Ada yang hobinya itu berenang, ada yang hobinya naik kuda, ada yang hobinya memanah, dan hobi-hobi yang lain. Dan ternyata bukan hanya sekedar diperbolehkan. Bahkan Nabi SAW di sini meminta alimu, ajarkan. Nah, dari sini selaras nih bahwa Islam adalah agama yang fitrah, Islam adalah agama yang sesuai dengan apa yang ada pada manusia, dan manusia itu punya ketertarikan dengan sesuatu, dan ketertarikan itu bisa membuat dia mungkin merasakan nyaman, bahkan bisa membuat dia termotivasi untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Maka hobi adalah termasuk bahagian yang mubah dalam Islam. Ya, boleh orang memiliki hobi. Ya, kita lihat mudah-mudahan yang ada adalah hobi kita adalah hobi-hobi yang bermanfaat, hobi-hobi yang mampu untuk bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Sahabat hikmah, hobi bisa dikatakan positif, tergantung bagaimana kita melakukannya. Selama ia melakukan hobi yang tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Apalagi kalau kita melakukannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis, sesungguhnya suatu amal tergantung dari niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sahabat hikmah, bagi sebagian orang memiliki kesenangan dan hobi merupakan salah satu kenikmatan tersendiri yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan banyak yang menjadikan hobi sebagai mata pencaharian, salah satunya membuat kue. Nih, lihat deretan kue yang lezat ini. Kalau kuenya kayak gini sih, pasti nggak akan nolak ya. Beragam jenis dan rasanya, wah udah pasti lezat deh ini mah. Tapi sahabat hikmah, di balik lezat dan cantiknya kue-kue ini, ada kisah tersendiri dari pemiliknya loh. Ini dia Lindawati, sosok ibu rumah tangga sekaligus pengusaha toko kue ini. Bisnis yang berawal dari hobi memasak, kini sudah melahirkan sebuah brand toko kue ternama. Pada tahun 2016 silam, Linda memang hobi membuat konten memasak di sosial media. Padahal waktu itu pengetahuannya tentang dunia memasak bisa dikatakan sangatlah minim. Ia hanya memiliki kemampuan memasak seperti ibu rumah tangga pada umumnya saja. Anakku yang sekolah gitu kan dia seneng jajan-jajan di luar gitu kan. Terus bingung gitu, mulai memilih banyak milih makanan. Dia bilang kayaknya kalau lama-lama makanannya bosen, tapi kenapa kalau mama yang masak gitu, kok kayaknya semuanya enak gitu ya. Padahal aku juga kan otodidak aja gitu kan bikin. Berawal dari niat membuat kue untuk anak-anaknya sendiri, ternyata banyak orang lain pun yang menyukainya. Dari sinilah Linda mulai mempelajari tentang resep-resep kue. Hingga timbul rasa ingin berbagi sebuah resep kepada orang lain di luar sana. Jadi dari ngedumelnya aku cuman kepingin memberi gitu ya ke follower aku pada saat itu, membuat kue yang beneran enak gitu ya dan layak buat mereka makan gitu. Jadi nggak usah buang-buang bahan dan aku share gitu. Aku nggak punya niatan apa-apa juga gitu karena aku pikir aku belajar, aku bisa dan aku share udah gitu. Kini Linda sudah beberapa kali mengeluarkan buku-buku resep. Di antaranya adalah resep kue dan makanan tradisional. Bahkan kini ia sedang menyusun buku ke-6-nya. Nah, aku pikir iya sih sayang banget kalau nggak dibikin buku. Tapi karena pada saat itu follower aku udah lumayan, aku mikirnya udah deh gimana kalau aku self publishing. Jadi akulah bikin buku sendiri gitu. Jadi aku pasarkan di follower aku dan alhamdulillah ngelaris banget pada saat itu. Dalam perjalanan bisnisnya tidak mungkin kalau Linda tidak pernah mengalami kegagalan. Namun kegagalan itu tidak menghentikannya untuk terus belajar dan berinovasi. Bikin lapis legit gitu ya, pas bikin banyak gitu orderan langsung banyak dari bank swasta, aku rugi itu gagal bantet itu sampai 1000 telur. Jadi memang beda banget gitu ketika kita buat konsumsi sendiri sama ketika kita tiba-tiba dapat orderan banyak. Nah dari situlah aku belajar untuk membuat ibu-ibu yang kursus itu, mereka punya resep yang mereka bisa gunakan untuk jual loh gitu. Beberapa komentar dari netizen di sosial media pun ternyata tidak semuanya positif. Ada saja komentar negatif tentang Linda. Bahkan ibu dua anak ini sempat berpikir untuk berhenti saja membagikan resep di sosial media. Mungkin orang berpikirnya kenapa aku cepet banget gitu, kenapa kok tiba-tiba aku jadi yang nggak bisa masak, terus aku tiba-tiba jadi jago masak, karena mereka nggak ngelihat pengorbanan aku di belakangnya kan. Mereka nggak tahu aku tuh kursus, mereka nggak tahu aku tuh kuliah lagi gitu. Sebagian orang mengira memasak hanyalah sekedar hobi atau kebutuhan biasa. Padahal jika kita fokuskan hobi dan mencoba untuk berkembang, akan menjadikan suatu nilai yang berharga. Terlebih lagi jika hasilnya dapat dinikmati juga oleh orang banyak. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan menunjukkan apa yang belum diketahuinya. Masya Allah. Hobi dalam Islam tidak dilarang, apalagi jika untuk mencari nafkah bagi keluarga dan niatnya memang baik. Tentunya diperbolehkan. Sahabat yang dicintai Allah, bakar jagung nih. Nah biasanya kalau kita lagi nginep di gunung begini kan yang khasnya bakar jagung. Bicara tentang hobi, Nabi SAW ternyata juga punya hobi sahabat.
Di antara hobi beliau itu adalah mendaki gunung. Salah satu gunung yang sering beliau daki bersama dengan para sahabatnya itu adalah Jabal Uhud, ya, Gunung Uhud ketika berada di Madinah. Jadi beliau itu beberapa kali daki ke atas gunung bersama dengan para sahabatnya. Maka ada, nanti kita lihat ada hadis dari Nabi SAW yang bercerita tentang Uhud. Ketika beliau lagi jalan gitu ya, beliau menyampaikan kepada para sahabat, Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Bahwa Uhud ini adalah gunung yang kita itu mencintainya dan dia juga mencintai kita. Bahkan pernah itu ya, di saat Nabi sedang berada di atasnya dengan para sahabatnya, tiba-tiba gempa bumi. Gitu. Akhirnya Nabi SAW menghentakkan kakinya beberapa kali, 3 kali. Begitu dihentakkan lalu Nabi mengatakan kepada Uhud itu, Uhud, diamlah. Karena di atasmu itu ada seorang Nabi dan 2 orang syahid. Karena di atasnya ada Umar dan Utsman. Nah, ini menceritakan bahwa Nabi SAW pernah melakukan aktivitas yang kita sebut sekarang sebagai hobi. Nah, dari cerita-cerita itu tadi menunjukkan pada kita bahwa dulu Nabi SAW dan para sahabatnya juga menghiasi hari-hari mereka dengan hobi. Oleh karena itu, kalau seandainya saat ini kita juga memiliki hobi, maka insya Allah selama hobi itu ada pada koridornya, hobi itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Nah sahabat hikmah, ada lagi nih salah satu hobi yang digemari segala usia, yaitu memelihara hewan. Wah, lucu-lucu banget ya hewan peliharaannya. Lihat deh badannya yang gendut dan pipinya yang bulat gitu. Gemes banget ya. Sahabat hikmah tahu nggak ini apa? Sekilas seperti hamster atau kelinci ya, tapi ternyata bukan loh. Ini dia tikus Belanda. Tapi mereka ini bukan berasal dari Belanda, melainkan dari wilayah pegunungan Andes. Mereka masih satu keluarga dengan marmut. Hewan pengerat ini sebenarnya cerdas sahabat hikmah. Hanya saja mereka cenderung pendiam dan memiliki nafsu makan yang tinggi sekali. Karena mereka termasuk dalam hewan herbivora, makanan yang paling sering dikonsumsi adalah selada, wortel, dan jagung muda. Hewan yang hobi makan ini ternyata tidak bisa terlalu sering berada di bawah sinar matahari. Makanya kalau mau ajak main keluar seperti ini, harus mencari tempat yang agak teduh. Kalau sering terkena panas, kemudian kelelahan, bisa menimbulkan heat stroke jika tidak cepat-cepat ditangani. Suhu tubuh tikus Belanda ini akan meningkat dan mereka bisa mengalami dehidrasi parah karena kehilangan banyak cairan. Jadi sebisa mungkin selalu berada di tempat yang adem ya. Nah, sahabat hikmah, kalau ingin merawat hewan imut-imut ini, harus juga diperhatikan kandang atau tempat tinggalnya. Jangan lupa sediakan serbuk kayu pada alasnya. Ini berguna untuk menyerap air seninya. Serbuk kayu juga harus rutin diganti ya, karena kalau hewan berbulu halus ini terus-menerus menghirup serbuk kayu yang sudah kotor, bisa menimbulkan penyakit yuri atau infeksi saluran pernafasan. Tikus Belanda termasuk salah satu hewan yang tidak bisa memproduksi vitamin C di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, para pemilik biasanya memberikan asupan vitamin C tambahan, bisa berupa cairan atau pelet seperti ini. Kalau mau dikasih sayuran dengan kandungan vitamin C yang tinggi juga bisa, contohnya paprika. Untuk merawat kebersihan hewan pengerat ini, sahabat harus rutin menyisir rambutnya. Selain itu, menggunting kukunya juga diperlukan. Apalagi kalau banyak kotoran serbuk kayu yang menempel pada kukunya. Sahabat hikmah, gak ada salahnya loh kalau punya hobi merawat hewan. Selama hal itu kita lakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti hewan, tentunya sah-sah saja. Nabi pun memiliki hewan peliharaan yang beliau sayangi. Dan beliau melarang kita untuk menyiksa atau membatasi kebebasan para hewan. Maka dari itu, perlakukanlah hewan dengan sebaik-baiknya ya. Sahabat yang dicintai Allah, Masya Allah, menikmati suasana alam sambil tidur di tenda. Ini termasuk bahagian dari hobi mungkin ya. Di antara syarat-syarat supaya hobi itu bisa menjadi hobi yang bernilai baik adalah ya, 1. Coba bagaimana kita meniatkan hobi kita itu bukan hanya sekedar hobi yang dampaknya itu duniawi semata. Contoh misalkan, ketika hobinya itu adalah traveling, hobinya itu menikmati alam. Bukan hanya sekedar bagaimana datang ke alam yang begitu nyaman ini, dapat oksigen, bukan hanya sekedar ini, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mentadaburi alam.
Jadi begitu melihat betapa agungnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu melihat hijaunya hamparan pegunungan ini, bagaimana oksigen yang dihirup itu bisa membuat tubuh menjadi lebih segar, yang keluar kalimatnya adalah Subhanallah. Yang keluar kalimatnya adalah Alhamdulillah. Yang keluar kalimatnya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sahabat. Jadi, ayo sama-sama kita koreksi hobi kita. Jadikan hobi kita itu adalah hobi yang punya nilai ibadah, hobi yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, hobinya juga harus dilihat. Hobinya harus punya nilai hobi yang dia itu secara hukum mubah, ya, bukan yang haram. Contoh, saya punya hobi Ustadz, hobinya apa? Trek-trekan. Trek-trekan itu membahayakan nyawa. Kalau membahayakan nyawa, bahaya. Maka karena bahaya, dia haram, tidak boleh. Artinya sahabat yang dicintai Allah, bagaimana kita saat ini melihat hobi kita adalah hobi yang diperbolehkan dalam agama kalau bisa hobi yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat, dan jauhi hobi-hobi yang bisa membuat kita celaka dunia dan akhirat. Dan semoga hari ini kita mampu untuk bisa menggali hikmah dan menuai berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.